Perkenalkan, nama saya Dionysius Yokom dari kelas 2B8 dengan NIM 210611020500. Pada saat ini saya akan membawakan presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Dr. Imelda WJ Ogi SEMM. Kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian regresi dan korelasi. Secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, dengan tujuan mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi dan nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Pusat perhatian adalah upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen. Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen. Koefisien ini diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan koefisien regresi, dihitung dengan tujuan sekaligus. Pertama, meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen. Kedua, mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada. Teknik estimasi variabel dependen yang melandasi analisis regresi disebut ordinary least squares atau pangkat kuadrat terkecil biasa. Yang kedua, korelasi antar variabel. Secara sederhana, korelasi dapat diartikan sebagai hubungan. Sedangkan bila dikembangkan lebih luas, korelasi adalah nilai yang menunjukkan kekuatan dan arah hubungan linear antara dua peubah acak atau random variabel. Hubungan dua variabel tersebut dapat terjadi karena adanya tujuan sebab akibat atau dapat pula terjadi karena kebetulan saja. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, atau korelasi positif, atau berlawanan, atau korelasi negatif. Dengan begitu, secara umum korelasi adalah salah satu hubungan teknik dengan menganalisis statistik dengan mencari hubungan dari dua variabel dengan bentuk pada sifatnya sehingga terjadilah hubungan sebab akibat yang terdapat pada variabel dengan arahnya yang sama. Yang ketiga, garis kuadrat terkecil. Nama garis kuadrat terkecil menjelaskan fungsinya. Kita mulai dengan kumpulan titik dengan koordinat yang diberikan oleh XI, YI. Setiap garis lurus akan melewati titik-titik ini dan akan melewati atau di bawah masing-masing titik tersebut. Kita dapat menghitung jarak dari titik-titik ini ke garis dengan memilih nilai X dan kemudian mengurangkan koordinat Y yang diamati yang sesuai dengan X ini dari koordinat Y garis kita. Garis Y berbeda, garis yang berbeda melalui kumpulan titik yang sama akan memberikan himpunan jarak yang berbeda. Kita ingin jarak ini sekecil mungkin, tapi ada masalah karena jarak kita bisa positif atau negatif. Jumlah total semua jarak ini akan saling meniadakan. Jumlah jarak akan selalu sama dengan 0. Kemudian yang keempat, ANOVA untuk pengukuran korelasi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, adalah sebuah uji statistik yang menyerupai t-test. ANOVA digunakan untuk menguji signifikansi perbedaan dua rata atau lebih. ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Kelebihan dari uji statistik ini yaitu dapat menguji perbedaan lebih dari dua jenis kelompok. Itulah yang membedakan ANOVA dengan t-test. ANOVA terbagi menjadi dua jenis yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal yang dipertimbangkan. Berbeda dengan ANOVA two way, di sini uji hipotesis diklasifikasikan berdasarkan pada dua faktor.
Kemudian yang kelima, korelasi kuadrat. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2 ini dijadikan sebagai pengukuran sebagai baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi yang cocok dengan data secara sempurna. Kita masuk yang keenam, koefisien korelasi, regresi, dan determinasi. Koefisien regresi dan korelasi, interpretasi terhadap nilai koefisien regresi. Tanda positif atau negatif dari nilai koefisien regresi bukanlah menyatakan tanda aljabar, melainkan menyatakan arah hubungan atau lebih tegasnya menyatakan pengaruh variabel X terhadap variabel terikat Y. Nilai B yang positif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh terhadap nilai variabel terikat Y. Sedangkan nilai B yang negatif menyatakan bahwa variabel bebas X berpengaruh negatif terhadap nilai variabel terikat Y. Interpretasi terhadap nilai koefisien regresi atau B adalah sebagai berikut. B sama dengan A atau B bertanda positif. Artinya bila nilai variabel bebas X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik atau bertambah atau meningkat sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun atau berkurang unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Kemudian B sama dengan minus A atau B bertanda negatif, artinya bila nilai variabel X naik atau bertambah atau meningkat 1 unit, maka nilai variabel Y akan turun atau berkurang sebesar A unit. Sebaliknya, bila nilai variabel turun atau berkurang 1 unit, maka nilai variabel Y akan naik atau bertambah atau meningkat sebesar A unit. Kemudian menaksir nilai variabel terikat Y. Dari serangkaian data sampel yang terdiri dari N pasangan data dalam kurung X, Y, Y atau nilai A dan B dihitung, kemudian persamaan regresi sampel Y sama dengan A plus BX disusun. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, kita dapat menaksir nilai variabel terikat Y berdasarkan nilai variabel bebas atau X tertentu dalam batas-batas nilai X data pengamatan dengan mensubstitusikan nilai X tertentu tersebut ke dalam persamaan regresi Y sama dengan A plus BX. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dengan simbol R2 merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung didasarkan pada model statistik. Definisi berikutnya menyebutkan bahwa R2 merupakan rasio variabilitas nilai-nilai yang dibuat model dengan variabilitas nilai data asli. Secara umum, R2 digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model. Dalam regresi R2, ini dijadikan sebagai pengukuran seberapa baik garis regresi mendekati nilai data asli yang dibuat model. Jika R2 sama dengan 1, maka angka tersebut menunjukkan garis regresi yang cocok dengan data secara sempurna. 7. Kesimpulan statistik. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistik adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Istilah statistika berbeda dengan statistik. Statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik, yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Statistika merupakan ilmu yang berkaitan dengan data. Statistik adalah data itu sendiri, informasinya atau hasil penerapan algoritma statistika pada suatu data tersebut. Dari kumpulan data, statistika dapat digunakan untuk
dicatat sekaligus dikumpulkan, baik itu dalam bentuk informasi numerik maupun informasi kategorik yang disebut sebagai suatu pengamatan. Sebagian besar konsep dasar statistika memberi asumsi mengenai teori probabilitas. 8. Regresi linear sederhana dan berganda. Regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel independen X dengan variabel independen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan nilai. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Rumus dari analisis regresi linear adalah sebagai berikut. Yang pertama, Y sama dengan A plus BX. Keterangan Y subjek dalam variabel dependen yang diprediksi. A. Harga Y ketika harga X sama dengan 0 atau harga konstan. B. Angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada perubahan variabel independen. Bila plus, arah garis naik, dan bila minus, maka arah garis turun. X sama dengan subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu, sehingga harga B merupakan target dari perbandingan antara panjang garis variabel dependen setelah persamaan regresi ditemukan. Kemudian regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen X1, X2 sampai Xn dengan variabel dependen Y. Analisis ini digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar variabel independen dengan variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio. Analisis regresi ganda digunakan oleh peneliti bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan naik turunnya variabel independen atau kriterium bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Jadi, analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2. Kemudian yang ke-9, regresi nonlinear. Regresi nonlinear adalah suatu metode untuk mendapatkan model nonlinear yang menyatakan hubungan variabel dependen dan variabel independen. Regresi nonlinear dapat mengestimasi model hubungan variabel dependen dan variabel independen dalam bentuk linear dengan keakuratan yang lebih baik daripada regresi linear karena dalam mengestimasi model dipakai literasi algoritma. Menurut Hasan 1999, suatu model disebut regresi nonlinear apabila variabel-variabelnya ada yang berpangkat. Contoh model regresi nonlinear antara lain model parabola kuadratik Y sama dengan A plus BX plus, model parabola kubik Y sama dengan A plus BX plus plus, model hiperbola Y sama dengan 1 bahagi A plus BX, model eksponen Y sama dengan, model geometrik Y sama dengan. Demikianlah presentasi materi yang saya bawa, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih.